Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram yang kami hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, para mubaligh, para asatidzah, jajaran pengurus dan takmir Masjid Islamic Center Darussalam, para hadirin, ibu bapak dan seluruh jamaah kuliah subuh yang saya hormati, semoga senantiasa Allah muliakan. Sehat semuanya nih Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita bersyukur pagi hari ini kita semua hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji bersama. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita hadir pada kesempatan pagi hari ini jadi wasilah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi wasilah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah. Jadi wasilah, semoga Allah melimpahkan kepada kita segala kemudahan untuk hajat-hajat kita. Jadi wasilah, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah bagian dari cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, pada hari Ahad ini sebetulnya jadwal bukan jadwalnya kami, akan tetapi kami dihubungi oleh pihak takmir untuk menggantikan mubaligh yang berhalangan. Kita lanjutkan kajian sebagaimana tema yang diberikan kepada kami, yaitu yang jatuh pada hari Jumat. Jadi kami diberikan jadwal resmi itu di hari Jumat. Sekali lagi karena hari Ahad ini mubalighnya berhalangan, maka kami diminta untuk menggantikan beliau. Kita lanjutkan kajian tema kita, yaitu tentang rukun iman. Yang sudah kita bahas adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Yaitu yang selanjutnya beriman terhadap hari akhir dan qada dan qadar. Hadis ini hadis yang kedua sebagaimana penjelasan yang lalu, yaitu percakapan antara malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Nabi menyerupai sebagai manusia yang sempurna. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai sebagai manusia yang sempurna. Tujuannya apa? Yaitu bertanya kepada Nabi tentang perkara Islam, perkara iman, perkara ihsan, tanda-tanda kiamat. Bertanya kepada Nabi, disaksikan oleh para sahabat Kanjeng Nabi. Tujuan akhirnya malaikat Jibril itu ngajari sahabatnya Kanjeng Nabi. Karena setiap pertanyaan yang beliau
ajukan kepada Nabi itu dijawab oleh Nabi di hadapan para sahabat Nabi, sehingga para sahabat Nabi mendengar. Itulah kelebihan para sahabat, Pak. Kelebihan para sahabat Nabi itu kelebihannya apa? Jadi yang ngajar mereka itu bukan hanya levelnya Nabi, tapi levelnya malaikat. Ya, kalau di akhir zaman ini kita hanya diajar oleh para ulama manusia biasa. Ya, seperti saya misalkan. Tentu kesalahannya juga banyak dibanding Nabi. Oh, jauh sekali. Jangan pernah membandingkan diri dengan Nabi. Tapi berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu yang ngajarnya sudah level apa? Ya, selain Nabi, para malaikat. Tentu malaikat menampakkan diri dalam wujud manusia. Nah, di hadis ini di mana malaikat Jibril bertanya, qala akhbirni 'anil iman, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab, wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Itu sudah kita bahas, ya. Nah, selanjutnya wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada yaumil akhir, kepada hari akhir. Itu juga sudah kita bahas sebagian. Ya. Beriman kepada hari akhir, ini sedikit review saja, pengulangan. Beriman kepada hari akhir maknanya tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Jadi iman itu nama tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati bahwa Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sudah menjelaskan di dalam sunnahnya tentang hari akhir. Harus kita benarkan itu. Ya, harus kita benarkan. Dibenarkan, diyakini di dalam hati. Walaupun hari akhir itu tidak semuanya mengalami, tidak semua mengalami kejadian hari kiamat. Ya, dalam Al-Quran itu Pak, ya, mayoritasnya di surat-surat juz amma terakhir, ya, itu banyak menceritakan hari akhir, al-zalzalah, al-qari'ah dan lain-lain. Gunung-gunung diterbangkan seperti kapas, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, laut ditimpakan ke daratan, gunung-gunung meletus. Seorang ibu lupa terhadap anaknya, seorang anak lupa terhadap ibunya, seorang suami lupa terhadap istrinya, seorang istri lupa sama suaminya karena mikiri urusan sendiri-sendiri. Tapi insya Allah hari kiamat itu tidak akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Karena kejadian prosesi kiamat hanya disaksikan oleh orang-orang yang kafir. Itu. Maka kita bersyukur sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim diberi rezeki sebagai muslim. Itu rezeki tersendiri sebagai mukmin, itu harus bersyukur kita. Nah, yang akan kami bahas adalah bahwa ada perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, ya, dengan proses kehidupan di masa yang akan datang. Itu yang dinamakan dengan as-sam'iyah, ya. Jadi as-sam'iyah itu perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah proses kehidupan kita. Dimulai dari alam barzakh. Itu as-sam'iyah.
Jadi as-sam'iyat itu bagian dari ruang lingkup beriman kepada hari kiamat. Nah, as-sam'iyat itu diantaranya pertama barzakh, atau yang kita kenal alam kubur. Ya, sebetulnya alam kubur ya istilah yang istilah yang ada, jadi yang baku di dalam apa? Di dalam hadis ada. Ya. Tapi yang lebih spesifiknya yaitu alam barzakh. Barzakh itu artinya ya, pemisah, dinding antara apa? Alam dunia dan alam akhirat. Itu pertama as-sam'iyat, berita gaib, ya, proses kehidupan setelah kematian. Pertama adalah barzakh. Barzakh itu adalah dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Nah, karena ini perkara gaib, tentu kita tidak banyak mendapatkan informasi, ya, kecuali beberapa penjelasan dari para ahli tafsir. Nah, ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang barzakh itu seperti apa. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib itu biasanya penjelasannya tidak gamblang. Ya, sebagai ahli tafsir saja berpendapat. Ya, misalkan contoh salah satu pendapat Profesor Dr. Quraisyihan, barzakh itu karena dimaknai dinding, ya, karena dimaknai pembatas, terminal antara kehidupan dunia dan akhirat. Menurut beliau, ya, orang yang tinggal di barzakh itu bisa melihat kedua tempat. Pertama ke dunia, kedua ke akhirat. Gitu. Ya, jadi orang yang di barzakh itu bisa melihat ke dunia dan ke akhirat, tapi tidak bisa menyampaikan, tidak bisa ngomong. Itu menurut beliau. Salah satu beliau yang pakar tafsir Quran modern di Indonesia. Nah, jadi selain barzakh, nama istilah lain apa? Kubur. Ya. Ada yang nanya, gimana Mas Arif itu? Kan tidak semua orang mati itu dikubur, benar ya Pak? Ada yang dibakar, ada yang tenggelam. Anak sih hilang, hilang di laut misalkan ya, tenggelam. Ada yang dibakar, jadi abu. Tidak semua dikuburkan. Maka di antara definisi yang tepat adalah barzakh, kembali ke barzakh. Ya, walaupun kubur sendiri, istilah kubur sendiri itu ada di dalam hadis. Contoh misalkan hadis Allahumma ja'al qabrahum, itu kan doa Pak. Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu kubur dari taman-taman surga. Jangan jadikan kuburnya kubur di antara taman atau lubang-lubang neraka. Itu yang pertama, penjelasan terkait dengan barzakh. Yang kedua, seorang manusia yang sudah pindah, intaqala min dunya ila barzakh, pindah dari dunia ke alam barzakh, yaitu sudah meninggal. Maka ketika dia di barzakh, dia akan merasakan nikmat dan siksa. Yang kita kenal dengan istilah nikmat kubur dan siksa kubur. Apa? Nikmat kubur dan siksa kubur. Berdasarkan hadis tadi yang bagian dari doa tadi. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah mayat jasad ruh muslim ini bertempat di barzakh, dan jadikanlah kuburannya di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum, ya Allah, jadikanlah ruh saudara kami ini, jangan jadikan kuburnya ya hufratan min hufarin niran, satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa taat
terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan istilahnya takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan seluruh amal ibadah baik yang dia lakukan, insya Allah dia akan kembali ke alam barzakh dan hidup di taman-taman surga. Kebalikannya, orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang kafir, ketika dikembalikan dia akan kembali tempatnya namanya hufratan min hufarin niran. Tempatnya itu salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadi tempat tinggal kaum mukminin di barzakh itu taman surga. Menurut doa tadi, bukan menurut saya. Ya, menurut doa tadi. Itu. Ya, namanya taman ya indah insya Allah. Ya. Panjenengan nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Lihat istana presiden. Ya. Istana presiden itu kan banyak, ya, ada di Jakarta, ada di Cipanas, di Jogja. Ya, alhamdulillah saya semuanya sudah pernah. Ya, kecuali ke Jakarta, yang ke Cipanas sudah, yang ke Jogja juga sudah. Lihat saja istana presiden yang megah seperti itu. Di depannya ada taman. Sebelum masuk istananya saja tamannya sudah indah. Apa maning banjing istananya, Pak? Logikanya kurang lebih seperti itu. Walaupun surga itu tidak bisa dilogikakan oleh kita, karena surga dan neraka dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu tidak pernah terbesit oleh pikiran manusia. Itu nggak pernah. Itu ya, jadi iman terhadap syariat pertama nama meyakini tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati bahwa Allah telah menjelaskan di dalam Quran dan Rasulullah telah mengabarkan lewat sunnahnya bernama kubur, bernama barzakh. Itu harus kita ingat. Itu keyakinan sebagai seorang muslim. Termasuk ini keyakinan Yahudi dan Nasrani. Maka kenapa Yahudi dan Nasrani dinamakan ahlu kitab? Kafir, tapi kafir ahli kitab, bukan kafir musyrikin. Walaupun Yahudi dan Nasrani dalam praktek ibadahnya tercemar kemusyrikan, tapi pada hakikatnya bukan agama musyrik. Karena apa? Karena mengimani adanya alam kubur sampai prosesnya kiamat. Maka halal sesembelihan mereka. Kenapa halal sesembelihan mereka? Karena pada hakikatnya mereka itu agama samawi. Itu secara fikih halal, Pak. Ya, kalau ada orang Yahudi, Nasrani dan seluruh sektenya. Ya, Nasrani dan seluruh sekte. Nasrani itu Kristen dan seluruh sektenya, Protestan, Katolik, Advent, semuanya. Ketika menyembelih satu sesembelihan itu halal bagi kaum muslimin selama hewannya halal. Kenapa? Penghargaan Islam terhadap inti agama mereka, percaya terhadap Nabi, percaya terhadap malaikat, percaya terhadap hari kiamat. Itu secara fikih halal. Ya. Nah, berbeda dengan agama-agama non samawi misalkan, ya, pangapunten. Keyakinan Hindu, Buddha, Konghucu yang berkeyakinan apa? Reinkarnasi. Ya kita hargai pendapat mereka, keyakinan mereka. Tapi kami di sini hanya ingin menjelaskan akidah kaum muslimin bahwa reinkarnasi itu bukan bagian dari akidah kita. Reinkarnasi itu proses terlahirnya kembali. Itu proses terlahirnya kembali. Jadi kalau kita meyakini apa adanya alam kubur. Karena adanya alam kubur, alam barzakh, kita meyakini juga sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya, dan Quran tentang nikmat kubur dan siksa kubur. Bahkan dalam riwayat dijelaskan orang-orang beriman itu ketika di akhirat, ketika di alam barzakh, modelnya beda-beda. Para syuhada ya, dalam beberapa riwayat itu menempati derajat yang tinggi. Ruhnya itu ditempatkan
di apa? Dalam bentuk apa? Burung hijau. Jadi bisa terbang ke sana kemari. Tapi kalau orang-orang beriman biasa, bukan syuhada, itu masih burung juga, burung hijau, tapi tidak bisa keluar. Itu beberapa riwayat. Memang tentang syafiat ini, ya karena perkara gaib sekali lagi, ya, para ulama banyak menyimpulkan dari berbagai macam atau sumber Quran dan Sunnah. Ini juga termasuk riwayat-riwayat. Ya. Tuh. Nah, maka kita berharap apa, Pak? Ya, kita berharap di barzakh nanti masuk termasuk kategori orang yang menghuni taman-taman surga. Tentu kita tidak berharap jadi penghuni taman apa lubang-lubang neraka. Bisa jadi pikir ya. Jangan berharap ke situ. Ya, karena kita berharapnya itu masuk taman-taman surga, mari kita senantiasa menjadi seorang mukmin, seorang muslim, ya, yang selalu menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi as-sam'iyat yang pertama percaya terhadap alam kubur. Yang kedua, ya, di alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Selanjutnya yaitu prosesi kiamat, di mana akhir dari kehidupan dunia. Seluruh kehidupan dunia diakhiri dengan prosesi tandanya datangnya kiamat. Nah, hadirnya kiamat ini ditandai dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nanti akan kita kaji di sini. Ya, pada momen yang akan datang tentunya. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya apa? Tanda-tanda kecilnya ya banyaknya maksiat, waktu terasa semakin singkat, yaitu tanda-tandanya. Tanda-tanda kecilnya seperti itu. Nah, di antara tanda-tanda besarnya apa tentang datangnya kiamat? Ya, di antaranya adalah ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu hidup pada zaman siapa? Pada zaman Zulkarnain. Ya, Zulkarnain itu wakilah dikisahkan ya, zaman ya, sekitar sebelum Nabi Musa. Ada yang mengatakan ya setelah Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Musa. Berarti lama, Pak. Nah, di dalam Quran kan ada ya, dalam surat Al-Kahfi kisah kisah terkait dengan sinten Zulkarnain. Jadi Zu itu yang memiliki, Qarnain itu dua tanduk. Para ulama menjelaskan Zulkarnain itu maknanya seorang raja yang soleh yang menguasai negeri timur dan barat. Itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat Zulkarnain itu termasuk salah seorang nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jumlah nabi itu banyak. Jumlah nabi itu banyak. Termasuk pendapatnya Syekh Nawawi dalam penjelasannya, misalkan di dalam kitab Riyadul Fatihah, Syarah Riyadul Fatihah itu menjelaskan bahwa Zulkarnain termasuk seorang nabi. Ya, wallahu a'lam. Akan tetapi yang jelas beliau orang soleh, raja tur soleh. Wah, luar biasa, Pak. Nah, Zulkarnain ini dengan kekuasaannya yang luas dan anugerah yang Allah berikan kepada dia bisa mengunci makhluk yang ganas di bumi. Manusia makhluk itu namanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah bangsa perusak di dunia. Jadi kalau ada danau, dalam riwayat itu dalam danau dilewati Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj lewat, danau itu kering. Ya, kami tidak tahu penjelasan ini zahir apa kiasan. Zahir itu maknanya ya dilewati langsung kering, itu zahir. Kalau kiasan maknanya danau itu ibaratnya apa, Pak? Sumber kekayaan. Dilewati satu bangsa yang rakus, ya sudah habis. Ya, itu penjelasannya banyak. Nah, yang jelas
Di antara tanda kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda kiamat besar. Selanjutnya keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini hidup dari zaman Nabi Musa. Jadi kebalikannya Nabi Musa, Pak. Kalau Nabi Musa itu waktu bayi yang rawat sinten? Fir'aun, wong kafir jadi nabi. Tapi kalau Dajjal saat lahir yang merawat siapa? Malaikat Jibril. Sudah dewasa jadi tokoh yang paling kafir. Ya hidayah Allah itu mau seperti itu, ya Pak. Makanya orang yang orang yang senang ngaji, orang yang sudah istiqomah sholat tidak boleh riya bangga dengan sholatnya. Orang yang maksiat tidak boleh putus asa dari berbuat baik, karena hidayah Allah itu nggak ada yang tahu. Yeah. Nabi Musa waktu kecil dirawat oleh raja yang kafir, besar menjadi seorang rasul. Ya. Dajjal ketika kecil yang merawat siapa? Malaikat Jibril, besar jadi musuhnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sampai jadi musuhnya para nabi sampai sekarang. Itu Dajjal. Nah, keluarnya Dajjal juga bagian dari tanda kiamat besar. Itu ada di dalam riwayat sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Tanda-tanda besar, tanda-tanda keluarnya Dajjal itu menurut hadis riwayat Tamim Ad-Dari, pertama, surutnya danau Tiberias di Palestina. Sekarang danau Tiberias, kalau panjenengan ngecek di berita itu, danau Tiberias itu nyusut sampai 16 meter. Sudah nyusut danau Tiberias. Yang kedua, menurut hadis riwayat Tamim Ad-Dari, tanda keluarnya Dajjal itu apa? Tidak berbuahnya kurma di Baisan. Itu masih di Palestina. Nah, beberapa berita menjelaskan, menurunkan satu berita itu kurma di Baisan mulai tidak berbuah. Itu hanya tanda. Ya, selanjutnya menurut hadis riwayat Tamim Ad-Dari, tanda keluarnya Dajjal itu surutnya mata air Zuhlan di Palestina juga. Itu tentang apa? Ya, tentang prosesi keluarnya Dajjal. Kalau Dajjal sudah keluar ya tanda kiamat besar. Ya, selanjutnya tanda kiamat besar itu, kiamat itu tidak akan terjadi setelah turunnya Isa ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Itu riwayatnya banyak. Nah, status turunnya Isa bin Maryam itu ke dunia bukan sebagai nabi pembawa syariat baru, tidak. Bahkan hadirnya Nabi Isa bin Maryam kelak di dunia itu beliau mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa riwayat ya ada buku, misalkan satu buku yang saya baca itu ya, judulnya Huru Hara Akhir Zaman, yang ditulis oleh seorang mubalik, ya seorang ulama ya, lulusan Al-Azhar Kairo. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang hadis fitnah akhir zaman. Di antaranya riwayat-riwayat yang menjelaskan ketika Isa bin Maryam turun ke dunia, beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak mau ngimami sholat. Jadi yang ngimami sholat waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin waktu itu, yang dikenal dengan Al-Mahdi, dan Nabi Isa menjadi makmumnya. Tidak lama Nabi Isa hidup di dunia, ya hanya membunuh Dajjal. Itu tentang perkara-perkara gaib akhir zaman. Selanjutnya nanti terjadi prosesi kiamat yang banyak dikisahkan di dalam Quran, seperti Quran surat Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, ya, dan lain-lain. Di mana di antara prosesinya itu
Ya, bintang-bintang berjatuhan, langit pecah, gunung-gunung mengeluarkan isinya, gunung-gunung diterbangkan, ya, lautan ditimpakan ke daratan. Ya, ya. Waktu itulah manusia baru sadar, memikirkan nasibnya sendiri, memikirkan nasibnya nanti, apakah dia celaka, apakah selamat. Seorang ibu lupa terhadap anaknya, bahkan yang masih di dalam kandungan, sehingga lahir begitu saja. Seorang suami lupa terhadap istrinya, seorang istri lupa terhadap suaminya. Semuanya berpikir tentang dirinya masing-masing. Setelah prosesi terjadinya kiamat, yang bagian dari keyakinan kita terhadap as-sam'iyat adalah mahsyar. Ya, digiringnya manusia, dibangkitkan kembali manusia dari kuburnya, lalu digiring ke satu padang namanya padang mahsyar. Itu as-sam'iyat juga. Jadi keyakinan kita. Ya. Nah, di mahsyar itu manusia dibangkitkan, ditampakkan sebagaimana amal perbuatannya. Ya, sebagaimana amal perbuatannya. Nah, ketika setelah mahsyar, keyakinan kita yang lain apa? As-sam'iyat setelah mahsyar adalah haud. Haud itu maknanya telaga Rasulullah. Masing-masing nabi di akhirat nanti, di mahsyar nanti punya telaga. Karena kondisi di mahsyar itu sangat panas sekali. Tidak bisa dibayangkan. Neng Tegal bae, neng wis panas ora karuan, Pak. Ora karuan. Panas, karena cuma berapa derajat sih, Pak? 30 paling ya, 35 lah. 40 tuh enggak ada. 40 tahun dengan beramai-ramai kebuci, enggak kuat. Itu yang sudah kondisi di Tegal saja, kalau sudah panas 30 derajat, 35 derajat kita sudah nggak kuat. Apa maning neng mahsyar, apalagi di mahsyar. Illa man rahimar rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati Gusti Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Gusti Allah. Karena ngaji subuh ini misalnya. Gitu. Jadi orang-orang dikumpulkan di mahsyar. Disitulah ada nama haud, telaga Rasulullah. Orang-orang yang mendapatkan nikmat, orang-orang menjadi umatnya Nabi Muhammad karena senantiasa taat terhadap Allah, mengikuti sunnah Nabi, insya Allah berkesempatan minum dari telaganya Rasulullah. Gelasnya terbuat dari apa? Emas dan perak. Aja takonnya, bentuknya primen Mas Arif. Apa kayak cacaban? Ya orang-orang. Ya, saya nggak tahu. Tapi itu menjadi keyakinan kita. Itu haud. Haud itu namanya apa? Telaga. Itu jadi sam'iyat, Pak. Bukan hal yang wah cerita tok dongeng, enggak, itu bagian dari sam'iyat. Perkara-perkara yang melingkupi prosesi terjadinya hari kiamat, hari akhir, dan harus kita yakini karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, setelah ada telaganya Rasulullah, yang selanjutnya apa? Mizan, timbangan. Mizan itu timbangan. Apakah timbangannya kayak timbangan daging di pasar? Ya nggak tahu saya. Itu tidak boleh kita ilustrasikan karena bagian dari perkara ghaib. Panjenengan nyari penjelasannya, itu perbedaannya banyak, Pak. Karena perkara ghaib bukan seperti fikih. Enggak, ini perkara keimanan. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, kita hanya mengimani saja. Bentuk bagaimana bentuknya nanti ditemui bersama-sama. Yang penting jangan kita memperdebatkan bentuknya. Mari kita temui nanti bareng-bareng pada hari kiamat dengan kondisi bekal kita sudah banyak.
ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita terhadap sunnah Rasulullah itu menjadi bekal kita dalam menghadapi mizan. Jangan diperdebatkan di dunia. Di dunia dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, amal ibadahnya diperbanyak agar kita menghadapi mizan, menghadapi timbangan Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi siap. Ya, itu. Jadi jangan kayak orang-orang liberal, debat, apa bentuk kayak mizan, apakah kayak timbangan daging di pasar, apakah kayak timbangan beras di toko kelontong, berdebat baik sholat ora, puasa ora, ngaji ora, sedekah ora, silaturahim ora, haji enggak. Memperdebatkan tentang perkara gaib, tapi dia lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Jadi dari penjelasan kami dari mulai tadi siksa kubur, nikmat kubur, hari kiamat, mahsyar, mizan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya diyakini yang pertama, yang kedua mempersiapkan diri, memperbanyak bekal ibadah, ketaatan terhadap Allah dan sunnah Rasulullah sehingga kita menghadapi itu dengan kondisi siap. Itu saja. Selanjutnya setelah mizan, setelah timbangan, apa? Syafaat. Itu menjadi keyakinan kita. Semua madhab itu meyakini adanya syafaat Rasulullah, termasuk syafaat Quran. Itu Bang. Jadi syafaat itu ada dua. Jadi syafaat itu ada dua. Orang yang divonis masuk neraka nggak jadi karena ditolong oleh syafaat Rasulullah. Yang kedua, orang yang amal ibadahnya itu ada tapi kurang, kekurangan itu ditambali oleh syafaat Rasul, bisa jadi. Nah, ada orang yang nanya gini, Mas Arif, bukankah syafaat ya memang syafaat Nabi, tapi syafaat Nabi juga atas izin Allah. Ya memang. Segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini, termasuk doanya Rasulullah itu terjadi atas izinnya Gusti Allah. Nah, yang harus kita perhatikan kayak gini Pak. Syafaat itu, syafaat Nabi diberikan kepada umatnya. Jadi syafaat itu Nabi nolong umatnya gitu. Secara penjelasan bebasnya seperti itu. Nabi menolong umatnya. Nanti di akhirat ada umatnya yang divonis masuk neraka, ada umatnya yang dalam ketika timbangan itu, timbangan amal ibadahnya kurang, ditolong oleh Kanjeng Nabi. Itu namanya syafaat Rasulullah. Syafaat Nabi itu atas izin Allah, tapi statusnya bukan atas izin Allah lagi, tapi bihaqqi Rasulillah. Ini harus kita pahami. Kenapa bihaqqi Rasulillah? Karena syafaatnya Nabi itu bentuknya dulu itu adalah doa. Jadi dalam riwayat dijelaskan setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia itu dibekali satu doa. Satu doa pamungkas. Itu loh Pak. Mayoritas nabi menggunakan itu di dunia untuk menurunkan agar Allah menurunkan azab kepada kaum. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah berdoa agar sekelompok orang-orang yang kafir yang tidak bisa berpotensi masuk Islam lagi, ya kata Nabi Nuh, ya sudah ya Rob hilangkan saja dari dunia ini, terjadi banjir besar dan lain-lain semua nabi. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menggunakan doa itu. Ketika beliau ditawari di Taif, ketika beliau disiksa orang-orang Taif, dilempari batu oleh orang-orang Taif, sampai kondisi lemah, sampai berdarah dan lain-lain, para malaikat datang, ya Rasulullah, assalamualaikum. Kami diperintah
oleh Allah. Barangkali panjenengan mau berdoa sama Allah, syaratnya panjenengan harus berdoa dulu sama Allah agar gunung ini kita timpakan sama penduduk Taif. Kata Nabi apa? Jangan. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka berlaku seperti itu kepada saya karena mereka belum tahu saja. Saya berdoa sama panjenengan, mudah-mudahan walaupun mereka kafir, tapi dari sulbi mereka, dari keturunan mereka kelak akan ada orang-orang yang beriman kepadamu. Terbukti Pak, setelah Fathul Mekah berbondong-bondong seluruh jazirah Arab beriman terhadap Kanjeng Nabi. Terbukti. Siapa namanya? Walid bin Mughirah, musuh Nabi, mati dalam keadaan kafir. Terbukti doa Nabi tadi. Apa? Dari keturunan Walid bin Mughirah ada seorang sahabat Nabi yang soleh yang terkenal bernama Khalid bin Walid. Abu Jahal itu luar biasa, gedingnya karena Kanjeng Nabi. Abu Jahal mati, dari keturunannya ada seorang sahabat Nabi yang soleh bernama Ikrimah. Jadi musuh-musuh Nabi meninggal, mati. Tapi dari keturunannya lahir orang-orang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa itu disimpan oleh Nabi. Doa itu tidak pernah digunakan oleh Nabi. Sudah diberikan oleh Allah di dunia, tapi kesempatannya tidak pernah digunakan oleh Nabi di dunia. Kesempatan itu akan digunakan di akhirat dalam bentuk syafaat. Maka Nabi memberikan syafaat kepada umatnya, biidznillahnya sudah kelewat. Tapi sudah levelnya bukan biidznillah lagi, tapi bihaqqi Rasulillah. Contoh, panjenengan diberi uang sama bapaknya nih, tak kasih uang 500 juta dari bapaknya. Nah, terus panjenengan bilang, ya alhamdulillah, tapi Pak, saya nggak menggunakan sekarang, nanti saja wes. Kalau sudah punya anak, punya istri, barangkali buat tabungannya nanti. Berarti suatu saat bapaknya panjenengan sudah meninggal, uang itu belum digunakan. Suatu saat panjenengan sudah punya istri, punya anak. Apakah menggunakan itu atau izin lagi sama bapaknya yang sudah meninggal? Ya enggak, karena sudah menjadi haknya panjenengan. Berarti menggunakan uang itu izinnya sudah kelewat. Tapi menggunakan uang itu di masa yang akan datang menjadi haknya panjenengan. Begitupun dengan syafaat. Syafaat itu doa yang Allah, kesempatan berdoa yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi di dunia, tapi tidak digunakan oleh Nabi, digunakannya di akhirat. Maka syafaat itu statusnya bihaqqi Rasulillah. Itu Pak. Soalnya banyak beberapa kelompok kaum muslimin yang mengatakan itu tadi. Ya, syafaat itu kan tetap izinnya Allah. Ya memang izinnya Allah, dari siapa bukan izinnya Allah. Tapi statusnya levelnya sudah naik. Bihaqqi Rasul, haknya Rasulullah. Karena itu adalah kesempatan berdoa yang Allah berikan kepada Nabi waktu di dunia, tapi nggak digunakan oleh Nabi. Buat menghabisi lawan-lawan musuh-musuhnya nggak pernah digunakan. Itulah kecintaannya Nabi terhadap manusia. Sejen kayak kita. Kalau kita dikasih kesempatan berdoa kayak gitu sama Allah, ya sudah. Baru diangkat 2 hari dia jadi Rasul. Ya Allah, semuanya harus umat ke hancurkan baik. Makanya kita nggak jadi Nabi kan. Itulah bedanya kita. Makanya kita tidak jadi Nabi. Itu tentang syafaat. Syafaat itu menjadi keyakinan kita. Bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat? Ya taat sama Gusti Allah. Ada sandinya, ada kodenya. Taat terhadap sunnah Rasulullah. Memperbanyak bacaan sholawat. Orang tahu sholat, orang tahu puasa, nggak pernah mengamalkan sunnah, nggak pernah baca sholawat, mati berharap syafaat.
Itu namanya mati, bermimpi di siang bolong. Jadi malaikat mimpi kayak gitu. Jadi tetap ada aturannya, memperoleh syarat. Itu syaratnya apa? Taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak sholat. Karena Nabi juga yang milih-milih, Pak. Di Indonesia syafaat ya, Nabi lebih tahu, Allah lebih tahu. Ada orang yang selama hidupnya senantiasa berusaha untuk taat, usahanya sudah dinampakkan, berusaha ngaji, berusaha menjalankan perintah. Terjerumus dalam maksiat, bangkit lagi, terjerumus dalam maksiat, bangkit lagi, tidak pernah putus asa dari berbuat baik. Ada usaha. Nah, setelah tadi syafa'at itu apa? Dalam bentuk syafaat. Nah, nanti ada sirat. Sirat. Sirat itu jembatan menuju surga. Dalam beberapa riwayat di bawahnya neraka. Ada riwayat lagi, saya tidak tahu sahih apa enggak. Tapi yang jelas riwayat ini banyak. Itu bentuknya sirat itu seperti rambut dibelah 7, yang tajamnya melebihi pedang. Itu jangan kita bayangkan itu. Kita bayangkan level yang lebih tinggi. Melewati sirat itu kalbarki, kata Nabi. Ada kaum mukminin melewati sirat kalbarki, melewati jembatan itu seperti kilat. Sehingga ditanya sama temannya di surga ya, kon mikir dalam neraka orang. Karena lewatnya seperti kilat, nggak sempat lihat neraka. Jadi kita itu ingin mencapai levelnya yang tinggi kayak gitu. Jangan yang lain. Misalkan ada riwayat yang menjelaskan ada orang melewati sirat itu ya amal ibadahnya sedikit, akhirnya ngesot, Pak. Kakinya berdarah ya. Karena ngesot. Kita jangan berpikir level seperti itu, levelnya yang tinggi. Urusan surga neraka kok levelnya minimalis itu gimana? Levelnya yang tinggi. Bagaimana caranya kita melewati sirat itu tidak lihat neraka? Berarti caranya apa? Melewati sirat kalbarki, seperti kilat. Bagaimana kita mencapai level agar melewati sirat itu seperti kilat? Ya kembali ke tadi, memperbanyak ketaatan terhadap Gusti Allah. Sholat 5 waktu dijaga minimal itu. Sholat 5 waktu bolong-bolong. Sholat kalau lagi sadar, ya angel loh. Carane lewat sirat ke kalbarki. Sholat be ora. Itu Pak, ya. Sholatnya dijaga. Yang wajib-wajib dulu. Sholatnya dijaga, sholat 5 waktu, puasa wajibnya dijaga, bagaimana? Zakatnya, yang wajib-wajib dulu, ya hajinya. Setelah itu baru naik yang sunnah-sunnah. Turunan dari sholat wajib yang sunnah, ada tahajud, ada duha, ada witir, ya kan? Kalau yang wajibnya sudah dijaga, turunan dari zakat, yang sunnahnya ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Nah terus turunan dari haji ya, kalau nggak bisa haji umroh, kalau nggak punya nggak usah memaksakan, banyak amal ibadah yang lain. Karena haji dan umroh itu bersyarat. Syaratnya apa, mampu biaya dari tanah air ke tanah suci, mampu biaya selama di tanah suci, mampu biaya pulang dari tanah air ke tanah suci, dan meninggalkan nafkah untuk orang yang ditinggalkan yang menjadi tanggung jawab. Kita itu 4 itu harus terpenuhi syaratnya. Ada orang berangkat haji sama istrinya, anaknya ditelantarkan, hajinya orang sah. Karena tidak terpenuhi syarat dan rukun.
Kalau haji yang tidak bisa silaturahim, meningkatkan silaturahim, berbuat baik dengan tetangga, sedekah, majelis ilmu, senyum dengan temannya, mohon maaf dan lain-lain. Itu juga bagian dari ibadah yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji. Dalam hadis ini ngaji juga dijelaskan, nanti ada hadis juga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kata Kanjeng Nabi, sahalallah, jalannya, langkahnya kelak akan dimudahkan menuju surga. Ngaji itu salah satu wasilah jalan tol menuju surga. Tapi nggak bayar tol di sini. Hanya jalan tol menuju surga. Langkah kakinya saja sudah menjadi keutamaan orang yang ngaji itu, Pak. Langkah kakinya tok itu belum dihitung di dalamnya. Yang ngaji ya beda-beda. Ada yang ngaji ditanya, "Kenapa ngaji, Pak?" Ya daripada di rumah dimarahin istri, mending ngaji, Mas. Ada yang ngaji sambil ngantuk, ada yang ngaji sambil mikirin yang lain. Itu urusan nanti, tapi datang dulu ke majelis ilmu. Hadirnya kita semua di majelis ilmu itu sudah mendapat keutamaan tersendiri. Apalagi ngajinya kalau serius kitabnya digawam, jangan Pak, hadis arba'in panjenengan nyimak disyarahi, wah kita hebat maning kita ya gitu. Tapi hadirnya kita semua di majelis ilmu, menyempatkan waktu kita di majelis ilmu, itu sudah merupakan fadilah, keutamaan tersendiri. Ini ibadah juga. Itu, setelah sirat nama surga dan neraka. Jadi setelah sirat itu keyakinan sam'iyah tadi apa? Surga dan neraka. Kenikmatan-kenikmatan di surga dan kesengsaraan di neraka. Termasuk penduduk surga dan penduduk neraka itu nanti ngobrol, Pak. Penduduk surga dan penduduk neraka itu ngobrol, diabadikan di dalam Al-Quran. Itu gimana Mas Arif ngobrolnya? Ya orang perlu, ya temannya, ya. Kita hanya meyakini saja. Kalau mau tahu ya nanti kita masuk surga duluan, jangan masuk neraka. Ya biar enak ngobrolnya. Diabadikan di dalam Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar. Kata penduduk surga nanya sama penduduk neraka, "Hei penduduk neraka, hei kancane nyong sing mancing neraka, kenapa kon mancing neraka? Kenapa kamu masuk neraka? Masalah kamu fi saqar. Apa yang menyebabkanmu masuk neraka saqar?" Jawaban penduduk neraka mengenaskan, Pak. Ya. Sambil meratapi nasibnya, kata penduduk neraka saqar, qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka saqar dulu waktu di dunia tidak pernah sholat. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran. Itu juga harus kita yakini bahwa kejadian itu kelak ada. Karena sudah diberitakan di dalam Al-Quran. Tugas kita adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati bahwa perkara-perkara tadi yang sudah kita kaji bersama itu akan terjadi. Yang kedua, tidak usah diperdebatkan. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri agar hadir di tempat-tempat tadi kelak dalam kondisi siap, sehingga kita memperoleh rahmat dari Gusti Allah. Para hadirin yang saya hormati, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.